Karena kalau tidak memiliki harapan di dalam Tuhan, maka perbuatan kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, karir kita, usaha kita menjadi sia-sia. Morning good readers, hari ini kita mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan dan itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan bagi good readers yang sudah melakukan aktivitas dan akan mendengarkan renungan ini, maka saya sangat berharap kita memiliki waktu yang tepat bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita lanjutkan di Mazmur pasal 39. Saya juga berharap good readers akan membaca dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi sehingga boleh mendapatkan banyak hal yang boleh kita renungkan pada hari ini. Kalau kita membaca Mazmur pasal 39 ini, saya cukup menarik di ayat yang ke 6 dan 7, 8 begitu ya. Kalau kita lihat di sini katakan, "Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku, bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan." Ya, good readers di sini kita melihat bagaimana Daud mengungkapkan pergumulan soal kehidupannya dan dia sadar bahwa umurnya itu ada batasnya. Nah, yang menariknya di sini adalah Daud sangat sadar bahwa dia tidak mau terjebak dengan umur Tuhan yang berikan kepada dia selama hidupnya, maka itu menjadi sebuah kesia-siaan. Good traders dan saya mungkin pada saat ini sedang bekerja, berbisnis, dan melakukan misalnya menghidupi keluarga, berkeluarga, dan seterusnya. Kadang-kadang kita melakukan segala sesuatunya dengan over ya, berlebihan, kerja berlebihan, waktu tidur kurang, dan seterusnya. Semuanya berkelebihan. Tetapi akhirnya kita mungkin di satu titik akan sadar, wah ternyata hidup saya sepertinya kok menjadi sia-sia. Ya, karena begitu banyak waktu yang terbuang dalam kehidupan kita, begitu banyak waktu yang tidak kita pakai dengan sebaik-baiknya. Atau kita juga mulai sadar ternyata mungkin kita memakai waktu sebaik-baiknya mengejar karir kita, membuka usaha kita, bisnis kita, tetapi tetap menjadi sia-sia. Kenapa? Karena di ayat yang ketujuh, ia hanyalah bayangan yang berlalu, ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merobnya nanti. Kadang-kadang kita mungkin serius sekali bekerja dan seterusnya, lalu kita nggak tahu ini nanti akan siapa yang akan mewariskannya. Dan siapa akan menikmatinya. Malah kita tidak menikmatinya hasil daripada kerja keras kita. Hasil daripada apa yang sudah kita capai. Di sini kita bisa melihat bagaimana Daud benar-benar bergumul soal kehidupan yang dia jalaninya. Dia seolah-olah mengatakan ia merasa tidak dapat berbuat apa-apa gitu ya atas pergumulannya di ayat yang ketiga dan penderitaannya semakin berat dan hatinya dipenuhi dengan gejolak kemarahan dan keluhan yang tak habis-habisnya. Nah inilah yang dikatakan kesia-siaan itu. Kalau kita renungkan sepanjang hidup kita jangan-jangan lebih banyak berhiaskan tentang kesia-siaan ya, mengeluh, menderita, marah, sakit dan seterusnya begitu. Lalu kita mikir, lalu untuk apa saya hidup dan seterusnya. Nah, disinilah good readers balik lagi, kenapa kadang-kadang waktu yang Tuhan berikan yang luar biasa ini kita sia-siakan. Ternyata di ayat yang ke-8 dikatakan, "Dan sekarang apakah yang kunanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap." Jadi good readers, setiap gerakan kita, setiap kita bilanglah perbuatan kita, perkataan kita, itu sifatnya harus selalu berharap kepada Tuhan. Karena kalau tidak memiliki harapan di dalam Tuhan, maka perbuatan kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, karir kita, usaha kita menjadi sia-sia. Kenapa menjadi sia-sia? Karena ketika kita menemukan banyak sekali berbenturan dengan pergumulan-pergumulan kehidupan, kita menjalani usaha kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, karir kita itu dengan kesia-siaan, tanpa ada harapan di dalam Tuhan. Kita harus akui bahwa sebagian besar kehidupan kita itu adalah menyelesaikan persoalan hidup gitu ya. Kebahagiaannya mungkin kecil gitu ya. Tetapi kita harus akui kita banyak sekali setiap hari menghadapi persoalan hidup. Tetapi itu bisa kita lalui kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Good readers balik lagi ya, dalam situasi yang tidak menentu pada saat ini, justru pengharapan kita harus makin besar di hadapan Tuhan, bukan kekhawatiran kita. Kalau kekhawatiran kita yang menjadi besar di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, maka yang terjadi segala usaha kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, karir kita, itu malah menjadi sia-sia. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini, apapun yang kita perbuat, mari kita
berbuat berkata-kata di dalam pengharapan kepada Tuhan. Amin. Have a nice day and God bless us.